Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini yang berusaha memberikan pemahaman, motivasi, dan edukasi sesuai dengan kapasitas saya tanpa ingin merendahkan siapapun, tanpa ingin menggurui, dan tidak ingin benar sendiri. Ya, pada kesempatan kali ini saya masih membahas seputar pinjaman online teman-teman ya. Pinjaman online ini memang masih menjadi sangat fenomena sekali ya di tahun 2022 ini hingga akhir tahun ini menjelang pergantian tahun masih tetap menjadi perbincangan yang hangat di media sosial teman-teman. Dan kali ini saya ingin membahas sebuah aplikasi yang tidak tahu kebenarannya melakukan penagihan tetapi salah alamat teman-teman ya. Seperti ini ya. Keterangannya di situ adalah pinjam emas, tidak tahu aplikasi apa itu. Saya cari juga tidak terlalu banyak detail yang menjelaskan aplikasi tersebut. Namun ada beberapa di artikel saya lihat itu aplikasi pinjam emas itu dianggap terkadang tidak sesuai dengan akad atau juga ada tipu muslihat di dalamnya ya. Nah, pada informasi kali ini berdasarkan dari pengalaman teman saya juga ya yang saya sampaikan, saya rangkum menjadi sebuah informasi untuk teman-teman yang ada di YouTube ini. Aplikasi pinjam emas tersebut melakukan penagihan kepada teman saya seperti ini, ya. Nah, bisa dilihat di situ ya. Ini kan aneh, teman saya tidak merasa melakukan pinjaman di aplikasi tersebut, tetapi diminta untuk ada pembayaran serta ada peringatan di situ ya teman-teman ya. Nah, agar tidak semakin melebar, teman saya sarankan untuk membalas seperti itu. Nah, kemudian tidak ada balasan lagi teman-teman hingga sekarang. Jadi bisa dipastikan ya, itu sudah jelas ingin menipu ya. Ingin membuat orang yang tidak melakukan pinjaman ataupun memang yang ada melakukan pinjaman di aplikasi tersebut untuk segera melakukan pembayaran tetapi mungkin tidak sampai di aplikasi tersebut ya. Malah nanti jatuhnya ke kantong oknum yang lain, oknum yang nakal teman-teman ya. Ini sangat rawan sekali, bahaya ya, dan juga untungnya dibalas seperti itu oleh teman saya. Jika misalnya ini ya, yang mendapatkan WhatsApp tersebut itu adalah orang yang mentalnya lemah, teman-teman. Nah, ini kan menjadi bahaya. Apalagi di sekitarnya mungkin tidak ada dukungan. Semisal ya, semisal. Akhirnya kan nanti ya timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, beruntungnya teman saya itu berani membalas seperti itu. Itu adalah balasan yang sangat bagus. Ngawur, jangan ngawur ya, kurang lebih. Ayo silakan kau berani datang ke sini gitu kan. Berarti kan kalau dia memberikan apa namanya tuh peringatan di WhatsApp, secara tidak langsung dia sudah punya data orang yang dia hubungi, ya kan? Silakan saja datang ke alamat yang memang kalian punya. Di tetangga kanan kiri itu polisi dan wartawan. Nah, nggak berani dia teman-teman, ya. Cuma dibaca saja itu kalau tidak salah. Tapi tidak berani ada tindakan selanjutnya, by phone juga tidak, datang pun tidak, ditunggu juga tidak datang. Kalau seandainya berani datang ya akan diproses ya teman-teman ya, ini sudah ngawur karena pemalsuan ini masuk dalam ranah pemalsuan. Orang tidak melakukan pinjaman tapi ditagih. Nah, hal seperti ini jika saya kaitkan di video saya sebelumnya tentang apa namanya kalau teman-teman masih ingat ya, kredit pintar. Di mana di situ email teman saya bisa mendapatkan apa ya, pesan himbauan atau informasi pemberitahuan dari pihak yang mengatasnamakan dia kredit pintar. Ternyata setelah dibuka di tanggal 25 kemarin, 25 Desember, berubah teman-teman menjadi kredivo. Gambar image yang ada di emailnya itu, gambar profilnya itu. Nah, ya kan? Apakah seperti ini merupakan kebocoran data, teman-teman? Bisa dipastikan hal seperti ini memang masuk dalam keteledoran. Nah, kebetulan teman saya ini ya ada pinjaman di aplikasi lain ya. Yang jelas bukan kredit pintar maupun Juro yang saya sebutkan di video saya sebelumnya. Tetapi kok bisa pinjam emas itu menghubungi teman saya itu yang tidak melakukan pinjaman di aplikasi mereka. Nah, ini kan sangat apa ya, rancu menurut saya. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Apakah ada kebocoran data? Nah, ini juga ya yang patut diwaspadai ya. Seperti kalau teman-teman sudah menyaksikan video saya yang membahas tentang aplikasi Juro, ada apa dengan Juro ya? Jika masih ingat dengan video saya itu,
Apakah ini terindikasi ada kebocoran data yang sudah didaftarkan dengan form kadaluarsa? Tetapi di sini saya tidak menuding bahwa pihak Jurora yang telah membocorkan data yang sudah masuk kepada mereka. Baik itu data nasabah yang belum mendapatkan pinjaman maupun yang sudah mendapat pinjaman tetapi belum membayar. Saya tidak menuding, tetapi kenapa? Kok bisa? Dengan cara cocokologi kok bisa ini? Kebetulan memang teman saya juga ada pinjaman, ya, di aplikasi lain. Dan juga di aplikasi lain itu belum jatuh tempo dan tidak ada penagihan teman-teman. Nah kalau dikaitkan dengan aplikasi Juro saya katakan ya setelah mengajukan di situ barulah bocor. Nah ini kebetulan ya yang mendapatkan WA ini adalah orang yang sama yang saya bahas di aplikasi Juro ya teman-teman. Yang kredit pintar beda lagi. Ya yang kredit pintar beda lagi orangnya. Nah yang di aplikasi Juro ini sama. Nah ketika beberapa hari kemudian dia mendapatkan informasi seperti itu di WhatsApp-nya, tentu akan menimbulkan apa ya namanya ya, bahasanya yang mudah untuk dimengerti teman-teman adalah anggapan ya, dugaan. Menimbulkan dugaan di mana akhirnya, wah jangan-jangan ini dari pihak Juro ini, bocor data saya. Nah kira-kira kalau ada nasabah atau orang yang berpendapat begitu salah apa tidak? Masalahnya kan juga tidak dapat pinjaman ya, tidak ada tindak lanjut, masih tetap saja form kadaluarsa. Tetapi kalau sampai data bocor seperti ini kan merugikan nasabah teman-teman. Merugikan peminjam yang memang yang nggak ada niatan nakal. Peminjam yang memang sungguh-sungguh nanti kelak akan mengembalikan sesuai tenor perjanjian. Ya, ini yang sangat apa ya, mengkhawatirkan sekali jika di luar sana banyak yang berteriak, teman-teman yang belum bisa bayar itu mengatakan lebih baik kita garbai saja ya. Kita garbai, gerakan garbai Indonesia ya. Kita hancurkan pinjau-pinjau seperti itu ya. Merdeka misalnya. Nah, akhirnya apa? Berdampak kepada memang orang yang ingin membayar, ya kan? Akhirnya ketika menyaksikan seperti itu, mereka pun urung untuk membayar. Sehingganya orang-orang yang memang masih ingin membayar, yang lain, saya katakan yang masih ada tiket membayar, mendapat info seperti ini saya katakan info bukan ancaman ya, karena kok mengancam dia kalimatnya nanti lebih kasar daripada ini gitu ya. Ini ya teman-teman yang perlu diwaspadai. Terkadang kita berbuat sesuatu kita tidak pikir resikonya di kemudian hari, dapat merugikan diri sendiri apa tidak, merugikan orang lain apa tidak. Jika kalian berpikir masa bodoh dengan orang lain, ketika saya susah juga orang lain nggak mikir, semisal seperti itu ya, ya mau bagaimana lagi. Jika teman-teman ada yang punya paradigma cara berpikir seperti itu, saya tidak bisa melarang. Tetapi akhirnya kan, jika ini terjadi kepada Anda bagaimana? Semisalnya Anda yang mendapatkan posisi tersebut, Anda yang ada di posisi tersebut, bagaimana? Nah, perasaan Anda seperti apa? Apakah Anda mau menyalahkan satu Indonesia yang garbai? Kan nggak bisa juga, ya. Karena saya memang mengerti kenapa teman-teman itu banyak yang memilih garbai tadi itu, ya karena memang sudah merasa tidak sanggup. Kedua, teror DC yang keterlaluan. Debt collector ini kalau bikin teror nggak main-main teman-teman ya. Selain merendahkan derajat si nasabah, juga apa ya, memberikan intimidasi dan ketakutan yang berlebihan. Kalau bagi orang yang mentalnya kuat, mereka kebal terhadap ancaman-ancaman DC. Paling ancamannya kurang lebih seperti itu kan, sebar data, ya kan. Kemudian menghubungi ini apa, kontak darurat yang disertakan, mendatangi alamat yang dicantumkan, baik alamat rumah maupun alamat pekerjaan. Ya kan, itu saja ancamannya. Dan ancaman yang paling terbesar adalah ketika kita tidak membayar di aplikasi pinjaman online, data akan masuk blacklist. Yang di kemudian hari, ya kita tidak munafik juga ya, kalau saya tidak ingin munafik. Ketika kita memang butuh ya, untuk mengambil cicilan rumah, cicilan yang lain, itu tidak bisa teman-teman, kalau sudah masuk ke dalam agenda blacklist tadi, di OJK atau BI ya, BI checking, seperti itu. Mungkin saat ini bagi teman-teman yang memilih garbai, nggak masalah, saya ke depannya nggak mau lagi kok mengambil hutang, kalau bisa beri cash, alhamdulillah jika bisa beri cash. Tetapi yang belum bisa dan suatu saat butuh, ketika tidak ada lagi ya dalam ruang lingkup masyarakat yang bisa membantu, semisal dari keluarga, dari teman, dari rekan kerja, yang bisa membantu ketika Anda butuh biaya dadakan, yang sebetulnya Anda juga bisa mengajukan pinjaman di bank resmi, tetapi Anda terkendala dengan apa tadi ya, masuk ke dalam daftar hitam teman-teman ya, blacklist itu tadi.
Akhirnya tidak bisa, teman-teman. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini bisa kita pikirkan, kita renungkan bersama ya. Segala sesuatu itu kalau dibicarakan baik-baik akan ketemu solusinya. Jadi tidak harus kita itu ngegas gitu, teman-teman ya. Kita memberikan statement argumentasi yang dimana kita seolah-olah kita adalah benar, mereka salah. Nah, akhirnya kan di kemudian hari, ya itu tadi, ketika Anda butuh dan tidak ada yang bisa membantu Anda, nah, disitulah baru Anda sadar, iya ya, kok begini ya gitu. Tetapi ini saya, teman-teman ya, tidak menghakimi teman-teman, tidak menjudgment teman-teman yang masih belum bisa bayar, atau yang memilih untuk galbay sekalian, gak usah dibayar sekalian. Itu saya tidak menghakimi, itu adalah hak Anda semua, teman-teman. Saya cuma memberikan gambaran di kemudian hari akan seperti ini, seperti itu ya. Kurang lebih begitu yang saya paparkan. Jadi saya tidak menjudgment kalian yang galbay itu seperti ini, seperti itu. Tidak. Itu adalah hak prerogatif kalian. Ya, hak asasi manusia. Wah, secara umumnya lebih gampang lah. Ya. Tetapi dampak akibat itu akan selalu ada, teman-teman ya, dari setiap tindakan yang kita ambil. Maka dari itu, renungkan dengan bijak sebelum kita mengambil tindakan apapun di dalam hidup kita ini ya. Oke, begitu saja teman-temannya. Bagi teman-teman yang memiliki permasalahan masalah pinjaman online atau penagihan seperti ini gitu ya. Jika ingin mendapatkan solusi singkat dari saya, bukan singkat yang langsung selesai, tidak ya. Barangkali ingin bertukar pikiran, sharing gitu ya. Insya Allah saya bisa membantu. Kirimkan saja di email yang saya sertakan di deskripsi ya, teman-teman ya. Insya Allah nanti kita akan temukan jalan keluar yang terbaik untuk teman-teman yang masih galbay. Ke teman-teman ya, kalau ada yang seperti ini lagi ya, kalian balas seperti itu saja, teman-teman. Saran saya, jangan diberi ruang, jangan diberi angin, jangan dikasih kesempatan ya, biar mereka tahu kalau mereka salah alamat gitu kan. Mereka menagih orang yang bukan nasabah yang pinjam di mereka, atau sebetulnya memang itu asli penipu yang ingin menipu orang lain yang saat ini juga mengalami kekurangan uang ya, kekurangan dana, kesulitan dana karena masih berkutat di pinjaman online maupun kehidupan sehari-hari. Ini kurang ajar kalau memang itu penipu asli ya, mengatasnamakan pinjam emas. Nah itu jangan dikasih kesempatan, langsung saja balas. Kalau memang Anda punya data saya, silakan datang ke alamat yang Anda tahu, atau alamat yang saya cantumkan di aplikasi yang menurut Anda saya melakukan pinjaman di aplikasi tersebut. Nah seperti itu, teman-teman. Silakan datang, saya tunggu. Tetangga saya kanan kiri TNI, Polri, wartawan, pasti mereka mikir, teman-teman, untuk datang. Waduh, Polri, waduh TNI, waduh wartawan, habis ini saya. Ya teman-teman ya, semoga video singkat saya ini bermanfaat, memberikan pemahaman baru dan sedikit motivasi kepada teman-teman. Jangan mudah termakan infografis yang berupa audio maupun visual dan juga tulisan yang masuk kepada gadget Anda, sehingga akhirnya Anda itu mudah terpengaruh dan mudah digiring oleh mereka. Semoga kuota yang digunakan oleh teman-teman untuk menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman. Itu yang selalu saya ucapkan terima kasih ya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.